Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk beramal soleh, beribadah dan berjumpa di kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita seluruh umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustadz Fahmi Al-Anjani, Bapak Ibu, serta kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon yang kami banggakan. Baik, langsung saja kita buka untuk kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari hormat guru kita Ustaz Fahmi untuk penyampaian materinya tentang bulan Safar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Shadaqallahul Azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak nikmat atas begitu banyak karunia yang telah Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Dan nikmat terbesar itu tidak lain adalah nikmat iman dan Islam. Bersyukur kita masih dijadikan sebagai seorang mukmin. Bersyukur kita masih dijadikan sebagai seorang muslim. Atas itu semua kita senantiasa berusaha mengucapkan kalimat hamdallah dan menunjukkan ketaatan totalitas kepadanya. Tidak lupa setelah bersyukur kita kepada Allah, berikutnya bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa Rumah Hijrah Al-Qalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita berada di bulan Safar, penanggalan hijriyahnya. Kalau penanggalan masehinya kita sudah berada di penghujung bulan Juli. Besok kita sudah masuk bulan Agustus. Nah, kita sekarang bulan Safar. Setelah sebelumnya kita berada di bulan Muharram, kita sekarang bulan Safar, berikutnya masuk Rabiul Awal, berikutnya masuk Rabiul Akhir, berikutnya masuk Jumadil Awal, berikutnya masuk Jumadil Akhir, dan seterusnya.
Dan ada pandangan tersendiri terkait dengan bulan Safar ini. Sebagian dari saudara-saudara kita yang ternyata ini bukan hanya menjadi keyakinan sebagian orang di negeri kita, khususnya di tanah Jawa. Akan tapi ini juga ternyata sudah menjadi keyakinan sebagian orang di berbagai penjuru dunia, terkhususnya lagi di wilayah Jazirah Arabia. Keyakinan apa itu? Yakni keyakinan bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang sial. Pokoknya kalau bulan Safar udah sial dah. Kita mau ngadain perjalanan, kita mau ngadain hajatan, kita mau ngadain apapun, udah jangan bulan Safar. Kenapa sih? Sial, wis bulan penuh dengan kesialan. Ini menjadi keyakinan sebagian penduduk dunia. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan, di halaman ke-515 jilid ketiga. Di sana ada keterangan wa katsirum minal juhala'i yatasha'amu min safarin wa rubbama yanha 'anis safar. Banyak orang awam menganggap bahwasanya bulan Safar sebagai pertanda buruk. Bahkan bukan hanya pertanda buruk. Mereka pun yanha 'anis safar. Mereka melarang orang bepergian pada bulan Safar. Wa tasya'umu bisafarin huwa min jinsi tiratil manhi anha. Padahal menganggap bulan Safar sebagai bulan sial itu termasuk dalam kategori tiarah. Apa tiarah itu? Yakni keyakinan terhadap pertanda buruk yang telah dilarang dalam keyakinan Islam. Tahayul dan sejenisnya. Ternyata ini merupakan sesuatu yang dilarang. Mobil khusus lagi yang mempunyai keyakinan pokoknya Safar pasti sial. Safar pasti celaka. Safar pasti nggak bakal beres. Kenapa? Karena penuh dengan kesialan. Benarkah demikian? Dibantah oleh para ulama. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri begitu murka, begitu benci kepada orang-orang yang mempunyai keyakinan semacam ini. Kata Rasul, la adwa wala tirata wala hamata wala safar. Tidak ada namanya wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Wala tirata, tidak pula ada tanda kesialan. Wala hamata, tidak pula ada istilahnya keyakinan suara-suara burung tertentu. Bahwa kalau ada suara burung gagak berarti besok bakal ada orang meninggal. Pokoknya kalau ada suara burung gagak besok ada orang pindah alam. Pokoknya kalau ada suara burung hantu biasanya itu besok ada orang yang sakaratul maut. Tidak ada kata Rasul. Wala safar. Pada bulan Safar pun demikian. Pada bulan Safar pun demikian. Tidak ada yang namanya keyakinan-keyakinan semacam itu. Siapapun di antara kita yang meyakininya, maka itu telah berbuat syirik, bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya hari itu semua bagus. Terlebih lagi hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Semua hari bagus. Tidak ada hari apes, tidak ada hari sial, tidak ada bulan apes, tidak ada bulan sial, nggak ada. Semua itu adalah
keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menciptakan sesuatu, pasti itu merupakan kebaikan untuk makhluknya. Ustaz, misal muncul pertanyaan, tapi kenapa pada faktanya ketika bulan Safar itu banyak terjadi kecelakaan? Apalagi disertai dengan bukti-bukti, dengan fakta yang saat ini banyak terjadi. Beberapa hari yang lalu kecelakaan lalu lintas wilayah Pantura, Indramayu yang menewaskan 13 korban jiwa. Besoknya ada kejadian lagi di kawasan Beber, Kabupaten Cirebon. Besoknya lagi ada kejadian di wilayah Lampu Merah, Arjawinangun. Besoknya lagi kejadian di kawasan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dan banyak di wilayah-wilayah lainnya. Ini yang kemudian menjadikan banyak orang semakin yakin. Wah, iya bener. Pokoknya kalau safar itu jangan dah, jangan. Jangan pepergian yang biasa senang OTW, yang biasa senang jalan-jalan, yang biasa senang traveling, yang biasa senang hacking. Wis libur dikit, wis percuma, bahaya bulan Safar. Bukti ya. Padahal ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah satupun di muka bumi ini yang terjadi kecuali atas izin Allah. Terus kenapa itu terjadinya di bulan Safar saja? Kata siapa? Di bulan-bulan lain pun banyak celaka. Bahkan kalau mau bilang kalau ada banyak kecelakaan berarti itu bulan sial. Seharusnya bulan Ramadan pun dianggap sebagai bulan sial. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pun banyak sekali namanya kecelakaan. Terkhusus lagi di akhir-akhir bulan Ramadan. Di saat lalu lintas begitu padat, banyak orang yang melakukan perjalanan mudik besar menuju berbagai penjuru daerah. Banyak kecelakaan lalu lintas. Ada kecelakaan motor, kecelakaan mobil, ada kecelakaan bis. Jadi kalau dikatakan bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan sial karena banyak terjadi kecelakaan. Seharusnya Ramadan pun disebut sebagai bulan sial. Tapi kenapa hanya bulan Safar saja? Inilah yang kemudian menjadi permasalahannya. Orang-orang kita ini kebanyakan gampang dikit-dikit dikaitkan dengan kesialan, dikit-dikit dikaitkan dengan situasi tanpa mau menggunakan nalarnya, tanpa mau menggunakan logikanya. Kenapa Ustaz bulan Safar disebut dengan bulan sial? Ya nggak tahu. Orangnya sendiri yang mengatakan, ya soalnya banyak kecelakaan. Kalau yang menjadi tolak ukurnya kecelakaan, bulan Ramadan pun disebut sebagai bulan sial. Bulan Syawal, Idul Fitri pun bulan sial karena banyak kecelakaan. Dan itu tidak benar. Jadi kalau yang mau hajat saja. Tidak usah nunggu nanti hajatannya kalau sudah selesai bulan Safarnya. Supaya apa? Supaya yang kondangannya banyak, lumayan, amplopnya juga dapat banyak. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan. Nah, keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang melanggar dasar-dasar kaidah tauhid kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan Safar sendiri, kalau kita lihat bagaimana sejarah orang-orang Arab terdahulu,
di mana setiap kali bulan Safar mereka justru pada melakukan safar. Makanya disebut dengan safar. Melakukan safar, melakukan perjalanan. Jadi ketika mereka ingin melakukan perjalanan jauh, biasanya dilakukan di bulan Safar. Jadi orang-orang Arab, termasuk di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika mereka mau melakukan perjalanan jauh kemanapun, biasanya dilakukan di bulan Safar. Dan kebetulannya dilalahi ketika banyak yang safar ini banyak terjadi kecelakaan. Ini yang kemudian dikait-kaitkan. Tuh bulan Safar tuh banyak orang meninggal dadak di tengah-tengah padang pasir. Banyak orang yang meninggal mendadak ketika dalam perjalanan bulan Safar. Padahal bukan karena bulan Safarnya, melainkan karena memang ramainya orang yang hilir mudik pada bulan Safar itu. Tidak ada kaitannya dengan tiaro. Tidak ada kaitannya dengan tahayul. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang mistis. Tidak ada. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Lalu lintas. Semakin padat kendaraan yang berlalu lalang, maka potensi kecelakaan jauh lebih besar daripada ketika jalan dalam keadaan sepi. Lalu lintas nih, ramai. Banyak orang naik motor, banyak orang naik mobil. Mereka dengan urusannya masing-masing. Ini potensi terjadi kecelakaannya lebih banyak daripada ketika jalan dalam keadaan sepi. Jadi sesuatu yang logis. Sesuatu yang wajar, rasional, masuk akal. Dulu zaman orang-orang Arab, ketika bulan Safar banyak orang meninggal di tengah perjalanan karena memang pada saat itu orang banyaknya melakukan perjalanan di bulan Safar. Jadi kalau dihitung-hitung sama saja. Cuma orang meninggalnya tidak terdata kalau selain di bulan Safar. Kalau selain di bulan Safar orang meninggalnya di rumah masing. Kalau bulan Safar banyak orang meninggalnya di jalan. Jadi itu yang menjadikan gambaran bahwa wah bahaya kalau bulan Safar ini bahaya apes. Udah yang mau dagangan, yang mau transaksi bisnis, yang mau usaha, pokoknya yang mau OTW kemanapun udah jangan bulan Safar. Sial, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang tiba-tiba sakit. Padahal wajar itu terjadi. Kenapa? Karena pada bulan Safar, wayahnya banyak orang yang melakukan safar secara bersamaan. Jadi enggak ada kaitannya dengan mitos, dengan tiarah, dengan perkara-perkara mistis, perkara-perkara tahayul. Sama seperti halnya ada keyakinan sebagian orang bahwa kita ini kalau malam jangan nongkrong-nongkrong di bawah pohon besar. Alasannya apa? Noh kemarin ada orang nongkrong di bawah pohon besar, tiba-tiba dia kesurupan. Tiba-tiba dia pingsan. Tiba-tiba dia sakit, panas dingin. Wis langka maning, kunci wis langka maning. Diduil kuning penghuni wis langka maning. Benar gak demikian? Ternyata ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Kenapa Ustaz? Orang ketika nongkrong malam hari di bawah pohon, itu tiba-tiba panas, dingin, tiba-tiba meriang, tiba-tiba greges awaknya. Apa Ustaz? Kalau selain karena makhluk gaib apa? Itu karena ketika malam hari
manusia dengan pohon yang ada di sana berebut oksigen. Mungkin kita yang dulu pernah belajar IPA, kita tahu bagaimana cara bernafas manusia dengan bagaimana cara bernafas tumbuh-tumbuhan. Kalau manusia baik siang ataupun malam yang dihirupnya sama, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Siang oksigen ngeluarinnya karbon dioksida. Malam pun sama, ngirup oksigen, keluarinnya karbon dioksida. Manusia. Ini berbeda dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan, siang hari menghirupnya karbon dioksida, mengeluarkannya oksigen. Tumbuhan. Makanya ketika kita siang hari ngadem di bawah pohon, pasti kerasa sejuk. Coba awan-awan nongkrong ning sor wiwitan, nyering beli burung. Adem, sejuk. Kenapa? Karena di situ ada take and give yang sempurna. Kita manusia ngirup oksigen, keluarin karbon dioksida. Ketika kita mengeluarkan karbon dioksida itu dihirup oleh tumbuhan. Tumbuhan setelah menghirup karbon dioksida yang kita keluarkan, kemudian tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Oksigen yang dikeluarkan dari tumbuhan dihirup oleh kita. Jadi di situ ada sirkulasi udara yang baik, ada sirkulasi udara yang maksimal. Kita hirup oksigen, kita keluarkan karbon dioksida, disedot sama pohon. Pohon setelah itu mengeluarkan oksigen, oksigennya kita hirup. Setelah itu kita keluarkan karbon dioksida, dihirup oleh pohon, pohonnya mengeluarkan oksigen. Terus seperti itu sirkulasinya. Wajar. Banyak orang ketika siang hari senang nongkrong di bawah pohon. Apa maning mari ngopi, waduh, apa maning sing pada seneng ngebul, waduh, mantap. Itu kalau siang, pohon. Tapi kalau malam, pemirsa yang dimuliakan Allah, pohon itu tidak sama cara menghirupnya. Kalau siang ngirup karbon dioksida, ngeluarin oksigen. Tapi kalau malam ini pohon, sama seperti halnya manusia yang dihirup oksigen, yang dikeluarkan karbon dioksida. Maka ketika ada orang malam-malam senang nongkrong di bawah pohon, apalagi pohon-pohon besar, pohon rindang, pohon tua, di situ kalau bahasa gampangnya rebutan udara. Rebutan udara. Kita menghirup oksigen, ngeluarin karbon dioksida. Pohonnya pun sama, ngirup oksigen, ngeluarin karbon dioksida. Akhirnya apa yang terjadi? Minim oksigen yang kita dapatkan. Kenapa? Karena banyak terhirup oleh pohon. Sesaklah tiba-tiba. Aduh, aja sesak aja isun aja sebisa nongkrong dengan sor wiwitan bau ku tiba-tiba greges. Wis langkap maning ya si gara-gara kenang penghuni ning kene diduwil beliwur. Padahal bukan karena penghuninya. Tapi karena apa? Karena di situ ada rebutan oksigen yang terjadi antara kita dengan pepohonan yang ada. Cuma orang-orang kita, apalagi orang-orang dulu,
karena terbatasnya wawasan, karena terbatasnya ilmu pengetahuan, maka ketika terjadi sesuatu pada dirinya yang itu ia sendiri tidak mampu untuk menjelaskannya, paling mudah mereka langsung menyalahkan. Wis langkah maning gara-gara penghuni beli terima uang pada nongkrong ning sor wiwitan ayam kenen. Nah itu hadirin pemirsa rumah hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa dijelaskan secara ilmiah, yang bisa kita jelaskan secara logis. Makanya kita di sini diajarkan untuk ngaji seperti halnya kita ini di teman-teman rumah hijrah ngaji. Maksudnya supaya pintar, supaya pintar. Sarjana keyakinannya masih wis lah kemana gara-gara penghuni. Apa bedanya kalau orang beli kuliah sama lain sih? S1, S2, S3, S cendol, S doger, S segala macam S. Masih percaya dengan tahayul. Apa bedanya dengan al-juhala? Orang-orang jahil. Kita kuliah, kita belajar, kita ngaji. Tujuannya supaya kita tidak jahil, supaya kita tidak bodoh. Nah, kalau kita sudah kuliah, sudah belajar, sudah ngaji, sudah mondok, tapi masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu, apa bedanya? Anu aja bos aja soalnya wong zaman bengennya kayak mengkonon. Wong zaman bengen beli sekolah. Orang zaman dulu nggak ngerti. Kita disekolahin supaya ngerti. Makanya kita sering kali mendengar kalimat orang tua. Ketika menyekolahkan anaknya. Dulu saya masih kecil, ada yang bilang, irolis cucung supaya beli kayak bapak. Bapak sih wong kampung. Bingung apa-apa. Irolis kudu pinter yo aja kayak kampung. Wong pleret. Kamu sih harus pinter ya belajar. Jangan kayak bapak. Bapak sih orang nggak sekolah, nggak ngerti apa. Maksudnya kan gitu. Kita orang yang beriman, yang diberi akal, yang diberikan logika, yang diberikan hati nurani. Maka yuk sama-sama perbaiki logika kita sehingga ketika logika kita benar, maka di situ keyakinan kita pun akan benar. Kalau kita logikanya salah, maka otomatis akidah kita pun akan bermasalah. Jadi pemirsa rumah hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab syarah Imam An-Nawawi syarah Sahih Muslim dijelaskan. Qala Malik, Imam Malik berkata, wa Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah juga berkata, wasani, penafsiran kedua ini dalam kitab syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi. An-Nas Sofar, ini balik lagi ke Sofar. An-Nas Sofar, bahwasanya bulan Safar, dawabun fil batni, adalah binatang-binatang kecil berupa cacing yang berada di dalam perut. Jadi safar itu artinya itu binatang-binatang cacing yang anna fil batni. Dabatun tahiju indal ju'i. Masyarakat Arab dahulu meyakini bahwa di dalam perut terdapat makhluk yang akan bergejolak ketika seseorang lapar dan terkadang dapat membunuh seseorang. Warubama qatalat sahibah. Wa kanatil arabu. Adapun orang-orang Arab taroha, memandangnya bahwasanya a'da minal jarabi wa hadha tafsiru was sahih. Bahwa mereka menganggap penyakit itu lebih mudah menular daripada penyakit kudis. Jadi safar yang dimaksud di sini yang benar menurut Imam Malik dan Imam Abu Ubaidah itu adalah penyakit
binatang-binatang kecil sejenis cacing yang berada di dalam perut manusia. Penyakit bukan safar, nama bulan. Penyakit. Cuma kadangkala banyak orang yang miskomunikasi, disinformasi, kesalahan informasi. Awas, safar itu berbahaya. Disangkanya safar bulan safar. Padahal safar di situ adalah penyakit. Kalau mungkin orang-orang kita nyebutnya apa? Cacing kremi. Apa cacing kremi ku ya? Pokoknya cacing kremi itu penyakit. Banyak orang mati kena cacing kremi ku ya. Wong kena cacingan, wotongnya blending, ndasek denggol, awake gering. Wis lah kemana? Bulan safar penyakit pun lu. Dudu arane bulan, masya Allah. Ya, jadi banyak faktor yang menjadikan banyak sebagian saudara-saudara kita yang kemudian mempercayai bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan yang penuh dengan kesialan, bulan Safar itu adalah bulan yang penuh dengan musibah. Banyak faktor. Faktor pertama tadi karena al-juhala, jahil. Yang kedua karena disinformasi, kesalahan informasi. Ketika sebagian orang-orang Arab dulu mengatakan bahwa safar ini adalah penyakit yang bikin banyak orang mati, disangkanya safar itu adalah bulan safar. Padahal safar di situ adalah sejenis cacing yang tumbuh berkembang di dalam perut seseorang yang seringkali menimbulkan kematian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu saja terlebih dahulu yang saya sampaikan. Barangkali nanti ada yang ditanyakan, silahkan. Baik, Alhamdulillah syukur keseron atas ilmu yang telah disampaikan. Mohon izin Pak Ustadz, sini ada Ya. pertanyaan di kolom chat Zoom. Masya Allah panjang sekali ini. Mohon izin Ustaz. Assalamualaikum Enggak. Ustaz. Saya perempuan usia Salam. 29 tahun. Saya in, saat ini saya belum menikah karena memang tidak punya keinginan untuk menikah. Adapun bila dekat dengan lawan jenis selalu ada saja hambatannya. Entah saya tiba-tiba tidak suka atau entah dia tiba-tiba tidak suka. Atau kalau sama-sama suka tiba-tiba keluarga tidak merestui. Selalu ada hambatan, seperti jadi mudah emosian, masalah kecil yang sepele jadi besar, dan lain-lain. Selain itu, saya sering mimpi laki-laki, Ustaz. Orangnya tidak saya kenal, tapi parasnya tampan, dan kalau bermimpi dia, hati serasa senang dan bahagia. Tapi di dalam mimpi itu saya sadar kalau dia bukan manusia. Cuma pas saat mimpi rasanya senang saja dan bahagia saat ketemu. Namun pas bangun tidur baru sadar, kok tadi di mimpi bisa-bisanya mau dan ngerasa senang. Terus kadang kalau bangun tidur ada memar di area paha. Sering juga mimpi dikejar ular. Saya ingin tanya Pak Ustadz, apakah yang saya alami ini wajar ataukah ada hal lain? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Baik, Ibu sebaiknya coba untuk rukyah. Bisa rukyah mandiri, bisa rukyah dengan bantuan praktisi rukyah. Rukyah syar'i yang pasti di sini ya. Rukyah syariah. Bukan rukyah-rukyah dukun yang membutuhkan tulisan-tulisan yang ditempel ke tubuh atau membutuhkan tumbal, nyembelih ayam, nyembelih wedus, nyembelih pitik, oh nyembelih apa? Bukan, itu rukyah syirkiyah. Nah, ibu boleh coba untuk rukyah. Paling mudah
itu ruqyah mandiri untuk mendeteksi memastikan bahwasanya ini bener gak ada gangguan yang gak wajar di dalam tubuh kita. Paling mudah adalah dengan membaca 2 kalimat syahadat. Minimal 10 kali. Ibu selesai sholat, atau enggak mesti selesai sholat. Selesai kajian ini, coba menyendiri di kamar atau di ruangan mana yang enggak ada gangguan. Coba mengucapkan 2 kalimat syahadat minimal 10 kali. Bacanya yang mantap. Jangan sambil main handphone. Bacanya yang mantap. Jangan dengan mata ngelirik, memperhatikan yang lain. Fokus. Pejamkan mata, tarik nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarik nafas lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus berulang kali. Kalau ada gangguan jin yang menempel di tubuh ibu, ini akan bereaksi dengan sendirinya. Minimal tiba-tiba mual. Minimal tiba-tiba mual. Akan siapkan juga kantong plastik sama tisu kalau ruqyah mandiri. Ketika kerasa mual, terus dibaca syahadat. Kalau nggak ada reaksi, nggak mual, nggak apa, udah berarti. Tapi ketika tiba-tiba mual, terus baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus berulang kali. Sampai muntah. Dan usahakan ini dilakukan secara kontinu. Tidak cukup hanya sekali, tapi harus berulang kali dan istiqomah. Minimal mual-mual. Maksimal hilang kesadaran. Tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba ngecaprak, tiba-tiba ya kehilangan kesadaran, ngamuk, itu maksimal. Ya, boleh Ibu. Ini sepertinya dilihat dari tadi yang disampaikan di catatannya tadi, itu Ibu terindikasi kuat terkena gangguan jin yang suka dengan Ibu. Sehingga di situ dihalang-halangi. Ini memang repot, saya udah berulang kali nanganin yang semacam ini. Dan kebanyakan orang-orang yang mohon maaf, yang nikahnya, yang perempuan ya khususnya ya. Kalau laki-laki kan enjoy saja. Mau umur 30 tahun, mau umur berapapun, enjoy saja. Tapi kalau perempuan kan, mohon maaf, kalau sudah 25 tahun, atau bahkan sampai 30 tahun, belum menikah kan kadang-kadang kan ada perasaan was-was, ada perasaan khawatir. Di antaranya penyebabnya itu tadi, barangkali ada gangguan jin yang suka, sehingga disitulah yang menjadikan seseorang selalu terhalang ketika hendak menikah. Ada kejadian sama seperti ini, dulu udah lama sekali. Salah satu pasien ruqyah saya sampai menikah. Ketika sudah menikah, rupanya makhluk itu masih belum terima. Tetap berusaha. Dia menghalang-halangi supaya enggak hamil. Di rupanya udah kebobolan ini makhluk ini. Wadah, saya udah bobolan. Akhirnya nikah juga. Gitu kan? Akhirnya dia tetap berusaha. Pokoknya enggak rela kalau manusia yang dicintainya atau ya yang bebeknya itu nikah sama manusia, sama orang lain, laki-laki lain. Jadi dihalang-halangi.
nggak apa-apa, yang penting jangan punya anak. Akhirnya bertahun-tahun tidak punya anak. Ada kisah itu 15 tahun nggak punya anak. Ketemu saya, minta diruqyah, dua-duanya diruqyah. Suaminya diruqyah, terus juga istrinya juga diruqyah, dan ternyata memang yang ada itu ada di perempuannya. Bicara dia, kenapa kamu ada di sini? Karena saya nggak terima. Ya yang bebek saya direbut sama orang ini. Waduh, ya yang bebek, oh, kelas berat ini. Jadi rebutan, rupanya rebutan wong wadon, dia menusa, kalau menusa rebutan wong wadon kalah. Saya nggak terima. Terus kenapa kamu udah nikah dia kamunya masih nempel saja? Ya karena saya berusaha agar perempuan ini tidak hamil, tidak punya anak dari laki-laki ini. Jadi halangi di rahimnya. Ini saya rukyah. Ketika saya rukyah itu 2 kali kalau tidak salah. Udah lama kejadian. Di rukyah 2 kali, alhamdulillah akhirnya beres. Akhirnya beberapa bulan kemudian saya dengar kabar hamil. Hamil. Udah 6 bulan. Udah 6 bulan. Masya Allah, memang namanya ini ya, namanya setan. Subhanallah. Jadi rupanya dia ketika tahu bahwa ini kebobolan lagi, pertama kebobolan dinikahin sama manusia, dia kalah, kecolongan, ada kecolongan. Nah, akhirnya berikutnya 15 tahun berikutnya kebobolan, akhirnya jebol juga punya punya anak juga, maksudnya hamil juga. Rupanya dia berusaha gimana caranya supaya nggak jadi hamil ini. Akhirnya usia kandungan 6 bulan, tiba-tiba ini perempuannya ini ketika masuk kamar mandi kepleset, jatuh, dan keguguran. Nggak jadi punya anaknya. Allah, apakah itu ulah dia atau ya musibah biasa biidznillah. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor. Saya subhanallah. Jadi kalau kondisinya seperti tadi, ibu ya boleh rukyah mandiri, deteksi dini. Kalau sudah rukyah mandiri, kemudian di situ pun kemudian, wah saya kerasa nih, boleh minta bantuan dari praktisi rukyah karena nggak bisa sendirian, susah. Ya Allah alam bisawab. Alhamdulillah sebuah keseluruhan atas jawaban Ustaz. Ini ada respon juga dari Ibu Siti Khadijah Pak Ustaz. Betul Tad, saya juga kalau nikah tidak ingin punya anak. Apa itu pengaruh makhluk itu? Mohon maaf Tad, tapi saya penakut kalau sendiri. Baik, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Dilawan saja. Pikirannya pikiran yang logis. Pikirannya pikiran yang realistis. Karena ini juga terkait dengan sugesti. Kalau kita terlalu takut berlebihan, maka di situ hal-hal yang kita takuti akan benar-benar muncul dalam hidup kita. Tapi kalau kata orang Cirebon bilang, wis apa jare bae, wis lah, ngurusi anak makhluk kayak atau apa, beli peduli. Wis beli peduli kayak nggak peduli kayak gitu udah beres, beres. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang rasionalis ya, saya banyak juga kenal orang-orang yang rasionalis, maksudnya orang-orang yang realistis. Dia ketika ketika ada serangan, ada yang coba untuk meneror, berusaha menyihir, enggak kena. Ada pengusaha besar. Dia itu hampir setiap minggu itu ada yang ngirim, ngelempar apa namanya, kayak boneka pocong itu,
dilempar di rumahnya. Di dalamnya ada kala ya semodel gitulah, jimat-jimat macam-macam. Nah, kirim lagi, ada lagi. Ada yang lempar pakai tanah kuburan, ada yang lempar pakai telur busuk, ada yang ya pokoknya diteror seperti itu. Dia cerita sama saya, Ustaz, saya gini 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 gini. Kalau bisa, kalau ada waktu Ustaz main ke saya, dijemput nanti ke rumahnya. Oh boleh boleh. Saya mau tahu barangnya kayak apa. Dia lihat banyak juga dikumpulin sama dia. Terus saya tanya, Pak Haji dikirimin kayak gini nih, hampir sering kayak gini. Pak Hajinya gimana? Nggak tahu, saya sih biasa baik. Cih, biasa baik. Iya, saya sih. Ya barangkali tiba-tiba pusing, barangkali tiba-tiba sakit, barangkali tiba-tiba mual, barangkali tidak tiba-tiba ada sesuatu yang aneh dalam dalam tubuh Pak Haji. Enggak, saya sih biasa baik. Kenapa Pak Haji? Ya saya sih cuek nih orangnya sih, nggak peduli saya sih ngurusi bisnis baik, usaha, kata saya bagus. Jadi pikiran-pikiran logis, pikiran-pikiran realistis. Ini yang harus dikedepankan. Ya, kadang-kala orang-orang yang gampang kena itu orang-orang yang ia mudah terpancing, mudah terprovokasi, mudah tersugesti. Ada orang lewat di depan rumahnya, tiba-tiba naburin tanah, nggak tahu tanah dari mana, pokoknya naburin tanah. Pikirannya langsung negatif. Ah, jangan-jangan dia naburin tanah kuburan. Langkah maning gaya sih lemah kuburan kuno. Sihir langkah maning. Puyeng, tiba-tiba puyeng, tiba-tiba sakit, tiba-tiba demam. Ya orang-orang yang mudah terpancing, tersugesti semacam ini yang gampang kena itu. Padahal kalau cuekin aja, cuekin ngapain? Nggak peduli. Ada yang ngirim paku usaha, ada orang jualan, tiba-tiba ada ngirim paku di dalam kain putih dilempar. Berapa paku? 3 atau berapa? Tiap itu, tiap minggu ada dipanggil. Akhirnya sama yang jualan pagi-pagi dikasih tempelan di depan di gerobak jualannya. Tulisan, kalau mau ngasih paku jangan 1 2 sekalian 5 kilo apa 10 kilo lumayan. Orangnya nggak ngirim lagi. Orangnya nggak ngirim teror-teror kayak gini lagi. Nggak ngirimin paku, nggak ngirimin kayak gitu lagi. Rupanya mikir kurang ajar. Saya neror berkali-kali, bukannya ketakutan malah minta dikirim 10 kilo paku. Wah, berhenti juga akhirnya. Jadi Ibu Siti Jubaidah kedepankan pemikiran yang rasional, ya. Kedepankan pemikiran yang realistis, kedepankan pemikiran yang logis. Tidak usah terlalu berlebihan memikirkan hal-hal yang terjadi pada diri ibu. Cuekin saja semuanya, insya Allah beres. Selain juga terus tadi banyak berzikir, khususnya lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukur kasiron atas jawabannya, Ustaz. Afwan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mohon izin Pak Ustadz bisa ditutup dengan closing statement dan doa keberkahan. Baik, pemirsa Rumah Hijrah Al-Qalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah manusia harus sadar bahwa kita ini adalah makhluk
yang sudah dipilah dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia disebut sebagai makhluk yang sempurna karena manusia dikaruniai akal, karena manusia dikaruniai pikiran. Sementara yang lain tidak. Mereka diberikan otak. Sama seperti halnya kita pun diberikan otak. Akan tapi mereka tidak diberikan pikiran, sementara kita sendiri diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan pikiran kita, logika kita, nalar kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ketika itu kita lakukan, kita akan selalu merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemanapun kita berada. Sebab Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, dia konsisten, dia mengucapkan Allah adalah Tuhannya, kemudian ia pun amal perbuatannya selalu mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah istiqamah, konsistensi. Ketika kita istiqomah, taat, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah ada rasa takut, tidak pernah ada rasa bersedih hati dengan apapun yang terjadi pada dirinya. Karena ia sadar bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah selalu menjaganya, Allah selalu melindunginya, Allah selalu memberikan pengawalan kepadanya. Insya Allah kita akan mendapatkan itu semua. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفينا وذخرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين حمدا شاكرين حمدا منعم حمدا متقين حمدا سالم حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله التوفيق والهداية والعناية ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum Kak Serum, jazakumullah khair atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan menjadikan keberkahan untuk kita semua dan dapat dengan mudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali pada kajian berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada saran untuk judul kajian berikutnya, boleh disampaikan di grup atau japri langsung ke CS Al-Qalam. Insya Allah nanti kita coba ajukan untuk kajian berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun Ya, Ustaz. ya, ini live ya. Iya, jazakallah khair.